Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Syau Si Cepot, ya. Video kali ini Bang Cepot ingin menyambung bahasan tentang cerita Bapak Semar. Sebenarnya cerita Bapak Semar itu masih panjang loh sahabat-sahabat. Yang kemarin Bang Cepot bahas itu yaitu tentang asal muasal Semar diciptakan dan kenapa perutnya buncit gitu, jadi buncit gitu. Nah, di video kali ini Bang Cepot akan menceritakan Semar, sejarah, sifat, karakteristik dan kesaktiannya. Hilura Semar Badranaya. Semar adalah tokoh wayang yang memiliki karakter fisik lucu. Bahkan bisa dibilang cukup aneh. Tapi dalam bahasa pewayangan ternyata tokoh Semar ini mendapatkan posisi terhormat dalam karakternya. Ia adalah seorang penasihat sekaligus pengasuh para kesatria. Selain itu, karakter Semar ini merupakan tokoh yang dengan karakter yang sederhana, jujur, tulus, berpengetahuan, cerdas, cerdik, juga memiliki mata batin yang begitu sangat tajam. Banyak pisau tajam, tajam ya, tajam. Tajam nih. Kalau dalam istilah Jawanya, Semar ini sifatnya negara gitu ya. Yang artinya seluas samudra, di mana ia dipercaya kepraman dan kewaskitaannya sedalam samudra. Tak heran jika hanya kesatria sejati saja yang bisa menjadi asuhan Semar. Jika dilihat dari karakter fisiknya, Semar memiliki karakter fisik yang cukup unik. Tapi keunikan fisik inilah yang dijadikan simbol dari kehidupan ini oleh masyarakat Jawa. Semar memiliki bentuk tubuh bulat yang mana mengibaratkan bahwa bumi ini bulat, raut wajah yang selalu tersenyum, juga mata yang sembab mengeluarkan air mata ini merupakan simbol antara suka dan duka yang selalu ada dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan kita itu. Dalam filosofi Jawa, Semar disebut sebagai Badranaya yang merupakan dua istilah, diantaranya bebadra yang artinya membangun sarana dari awal, dan naya yang artinya utusan Mang Rasul. Jika diartikan secara sederhana, membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia di muka bumi. Semar sendiri juga memiliki istilah lain, yaitu Hasymin, Semar yang artinya makna kehidupan sang penuntun. Semar bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Tangan kanannya ke atas yang bermakna Sang Maha Tunggal, dan tangan kirinya ke belakang yang bermakna bersejarah. Kenapa? Yang bermakna berserah kepadanya. Siapa sebenarnya Semar? Setidaknya kebanyakan orang tahu Semar adalah pimpinan 4 sekawan.
punakawan sepintas memang tokoh Semar sebatas melutut dan pereda ketegangan penonton di tengah malam. Namun menurut Sobirin bahwa dulu Sang Hyang Wenang menciptakan Hantigo berupa telur. Cangkangnya itu jadi togo, sedangkan putih telurnya menjadi Semar, sedangkan kuning telurnya menjadi Sang Hyang. Sang Hyang naon pode dewe teh? Menjadi Batara Guru itu tah. Putih kuning telurnya menjadi Batara Guru. Semar yang memiliki badan gemuk tak jelas laki-laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna dan masing-masing memiliki ciri khas. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya masyarakat mengenal bahwa Semar adalah putra Sang Hyang Wisesa yang mana memiliki anugerah mustika manik, astagina, dan 8 daya. 8 daya itu adalah tidak pernah mengantuk, tidak pernah lapar, dan tidak pernah jatuh cinta, dan tak pernah sedih, tak pernah capek, tak pernah sakit, tak pernah kepanasan, dan tak pernah kedinginan. Menurut pendapat seorang sejarawan, Profesor Dr. Slamet Muljana, tokoh Semar ini pertama kali ditemukan di dalam karya sastra pada zaman Kerajaan Majapahit yang berjudul Sudamala. Karya sastra tersebut dalam bentuk kakawin juga dipahat dalam bentuk relief di Candi Sukuh yang dibuat tahun 1439. Tokoh Semar ini merupakan hamba atau abdi tokoh utama dalam kisah Sahadewa yang merupakan sosok dari keluarga Pandawa. Tentunya Semar bukan hanya sebagai pengikut semata, melainkan juga sebagai penghibur lara dalam mencairkan suasana yang tegang. Di zaman berikutnya, saat kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang di Pulau Jawa, pewayangan pun mulai digunakan sebagai media dakwah. Salah satunya adalah kisah Mahabharata, yang mana kisah tersebut sudah melekat di benak masyarakat Jawa. Salah satu ulama yang menggunakan wayang sebagai media dakwah adalah Sunan Kalijaga. Di dalam dakwahnya Semar masih tetap ada, bahkan lebih dominan dibandingkan dengan kisah Sudamala. Sudamala. Oh, baca pote balelo. Kemudian di era selanjutnya derajat Semar semakin meningkat, di mana para pujangga Jawa mulai mengisahkan Semar bukan sebagai rakyat jelata saja, melainkan juga sebagai jelmaan Batara Ismaya yang merupakan kakaknya Batara Guru alias rajanya para dewa. Banyak sekali versi yang mengisahkan dan asal-usul Semar Badranaya, namun sebagian besar mengatakan bahwa Semar adalah jelmaan dewa. Seperti yang ditulis dalam naskah Serat Kanda yang mengisahkan penguasa Kahyangan adalah Sang Hyang Nurasa dan memiliki 2 putra yang bernama Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang. Karena Sang Hyang Tunggal berwajah jelek, maka
Tahta kahyangan pun diturunkan ke Sang Hyang Wenang. Kemudian tahta diwariskan lagi ke putranya yang bernama Batara Guru. Hingga Sang Hyang Tunggal pun menjadi pengasuh para kesatria turunan Batara Guru dengan nama Semar. Siapa yang tak kenal dengan Semar? Tokoh yang selalu muncul di setiap kisah pewayangan, apapun judulnya dan apapun kondisinya, dia selalu ada. Lalu siapa Semar sebenarnya? Di kalangan masyarakat Jawa ternyata tokoh wayang Semar bukan hanya sebagai fakta historis saja, melainkan lebih dari simbolis dan mitologis tentang keesaan, di mana merupakan simbol dari pengejauhan tahan, ekspresi pengertian dan persepsi tentang ketuhanan dan lebih ke konsep spiritual. Bisa dikatakan bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah merupakan masyarakat yang religius dan ketuhanannya yang Maha Esa. Filosofi kata bijak di Semar. Di setiap pementasan wayang golek, Semar selalu menyampaikan kata-kata bijaknya yang sifatnya lebih ke umum, sehingga kata-kata bijak Semar masih relevan dengan siapapun dan kapanpun. Berikut ini adalah beberapa kata bijak Bapak Semar Lurah Badranaya. Yang urip iku uruf, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah hidup, itu menghidupi. Hidup itu harus bisa memberikan manfaat pada semua orang di sekitar kita. Disinilah kenapa hidup itu menghidupi. Agar hidup kita lebih bermakna, maka kita harus bermanfaat bagi setiap orang di sekitar kita. Suradira jaya jaya diningrat, leburing dening pangas putih. Jika diindonesiakan, maka artinya semua sifat fisik, keras hati, dan angkara murka di dalam diri kita hanya bisa dikalahkan dengan sifat bijaksana, sabar, dan lembut hati. Ibarat api, tidak bisa dipadamkan dengan api, perlu air untuk memadamkannya. Begitu juga dengan sifat jelek kita, harus kita redam dengan sifat baik kita, yaitu dengan kebijaksanaan, rendah hati, dan sabar. Datang sering lamun ketaman, datang susah lamun kelangan. Kata bijak Semar yang satu ini memiliki makna bahwa jangan bersedih saat mengalami musibah yang menimpa kita. Juga jangan sedih jika kita sedang kehilangan sesuatu, karena semua akan kembali kepadanya. Inilah hakikat hidup. Itulah beberapa kata bijak dari Semar yang sering dilontarkan pada saat pementasan wayang malam hari. Biasanya saat penutupan, kata-kata itu dilontarkan sebagai makna kehidupan dan acuan untuk menjalankan hidup yang lebih hakiki. Meskipun Semar hanya rakyat biasa dan menjadi punakawan para kesatria dan raja, tapi Semar memiliki kesaktian yang melebihi kemampuan Batara Guru, rajanya para dewa, di mana Semar selalu bisa mengatasi kesaktian Batara Guru yang selalu mengganggu Pandawa 5 saat dalam asuhan Semar. Ada lagi senjata yang paling ampuh yang dimiliki Semar, yaitu ketut. Ketut berasal dari dalam diri Semar itu sendiri, sehingga senjata ini bersifat dari pribadi Semar dan bukan alat yang dibuat oleh manusia. Senjata ini pun bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyadarkan.
Dalam satu kisahnya, Semar menggunakan senjata kentut saat melawan Resi yang tidak bisa dikalahkan oleh Pandawa 5, di mana ujungnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, melainkan semuanya sadar kembali dalam mewujudkan semula. Semar sendiri menggunakan senjata kentut itu ketika ia sudah tidak bisa mengatasi masalah dengan senjata lain. Nah, jadi begitu sahabat-sahabat, sudah ada Mang Cepot mau sholat dulu ya. Semoga videonya bermanfaat untuk sahabat-sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cepot buru-buru mau sholat dulu